terus terang ya kalau untuk DPRD DKI beberapa kali ya itu memang cukup kurang mengesankan gitu ya produktivitas dari perda-perdanya. Artinya daerah penyangga Jakarta itu sudah menggunakan perda parkir dan penerangan jalan gitu ya? yang Jakarta ketinggalan. Iya. Parkir itu bukan kenaikan tarif parkir ya, ini juga buat yang lain pendengar pemirsa juga perlu tahu, bukan berarti eksekutif legislatif menaikkan tarif parkir, tapi pengusaha parkirnya yang pajaknya dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman advokasi dimanapun Anda berada, by MTZ. Hari ini hostnya berganti, ya, agak lebih tua dikit. Biasanya Bang Khalid, Bang Septiar, atau Bang Ziad Akteng. Sekarang saya sendiri, MTZ, Muhammad Taufik Zulkifli. Hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin tidak asing lagi bagi orang-orang yang mengenalnya, ya. Tapi untuk warga Jakarta, insya Allah juga beliau sudah malang melintang di berita, ya, terutama berita Jakarta, yaitu Pak Deddy Supriyadi. Selamat sore, hari ini sore, ya, tapi nanti tayangkannya mungkin bisa sepanjang hari, ya. Pak Deddy Supriyadi ini adalah pertama anggota DPRD untuk periode sekarang 2019 sampai 2024, ya, betul. Ya, sama seperti saya. Tapi kemudian beliau sebenarnya sudah lebih pengalaman dari saya karena sudah pernah menjadi staf ahli di periode sebelumnya. Nanti mungkin beliau akan menjelaskan, mengenalkan diri, ya, tentang siapa atau bagaimana kiprahnya. Tapi sebelumnya saya dulu yang mengenalkan diri, ya, bahwa beliau adalah memang anggota yang dibandingkan yang lain di PKS yang termasuk yang muda, ya, lahir tahun 72, ya, sehingga lebih muda 8 tahun dari saya atau berapa. Tapi pengalamannya sudah banyak. Nanti kita tanya, mungkin langsung saja, ya. Manggilnya apa nih? Pak Deddy, Ustadz Deddy? Apa aja Pak Deddy boleh. Karena kalau di PKS itu tidak semuanya Ustadz, tapi semuanya dipanggil Ustadz gitu, ya. Kita panggil Pak Deddy aja, ya. Pak Deddy. Ya, silakan Pak Deddy. Mungkin ini dulu, ya, dikenalkan dulu apa saja, sekarang sebagai apa, dulu pernah sebagai apa. Ya, sebenarnya saya dulu nggak kepikiran untuk jadi anggota dewan, ya, karena sebenarnya kan lebih di dunia profesional. Selesai kuliah di komunikasi UI, masuk dunia radio, bergabung dengan Prambors Group. Tapi kemudian ya karena tuntutan dari partai untuk menjadi caleg. Prambors Group itu sebagai apa? Waktu terakhir sih sebagai National News Editor, ya. Jadi ya, jadi berita-berita untuk grup Prambors, sudah Radio Prambors, Radio Delta, Female, gitu. Ada Bahana waktu itu newsnya di satu departemen sendiri. Ya, jadi itu setelah berganti-ganti lama di Delta FM sebagai produser Delta Morning Show. Nah, kemudian panggilan jadi calon anggota dewan tidak jadi, tapi akhirnya ya cemplung terus, langsung. Tidak jadi itu maksudnya? Maksudnya tidak terpilih, ya, gitu. Tahun berapa ya? Tahun 2004. Oh, 2004. 2004 jadi pernah jadi caleg, ya. Akhirnya memutuskan untuk, ya, masuk ke dunia politik tapi sebagai tenaga ahli, anggota dewan, kemudian juga, ya, profesional di bidang konsultan komunikasi, sampai jadi manajer humas fraksi DPR RI, PKS DPR RI tahun 2011 sampai 2015, ya. Nah, itu kemudian dipercaya menjadi Kabid Humas DPP 2015-2017, ya. Kemudian geser dikit jadi Wakabid, Wakabid Humas DPP, dan ya tahun 2018 dipercaya menjadi caleg lagi, walaupun dari dapil berbeda. Ya. Berbeda tuh maksudnya beliau tinggal di sini nih, dekat di Jakarta Timur, tapi dapil Jakarta Selatan.
Nah, alhamdulillah terpilih dan itu amanah yang harus diemban saat ini. Nah, dan di saat ini saya diamanahkan sebagai anggota Komisi D oleh fraksi, juga wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bapemperda ya? Ya, Bapemperda. Oke, ya. Jadi memang pengalamannya untuk berkecimpung di dunia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan DPR Pusat ya? DPR Pusat. DPR Pusat itu sudah sejak lama. Tahun 2004 udah mulai misalnya ya. Ya, saya tahun 2019 baru masuk ke gedung Dewan sebagai apa yang memiliki tugas gitu ya. Tapi sebelum masuk ke partainya, sebelum masuk ke DPRD, tadi kan Prambos dulu, ya berarti dunia radio gitu ya. Betul. Kemudian sambil masuk ke humas atau media juga ya, termasuk ya di partai, di PKS. Waktu partai berdiri sih diamanahi jadi pengurus ya di Jakarta Pusat bidang politik. Ini partai di sini maksudnya adalah Partai Keadilan Sejahtera ya. Partai Keadilan Sejahtera itu sebagai ketua bidang Polhukam ya. Tahun 99. Tahun 99. Sesuai dengan latar belakang. Ya, FISIP. Nah, kemudian tahun 2005 itu dipercaya sebagai ketua bidang Humas DPW DKI. Baru kemudian 2011 menjadi Sekbid Humas DPP, 2015 jadi Kabid Humas DPP. Jadi memang sepertinya jalurnya jalur humas. Kalau saya di Komisi B dan Badan Musyawarah ya, seperti yang kemarin podcast kita sudah bicara. Nah, sekarang kita lihat dunia yang agak lain, artinya DPRD yang agak lain. Yang ini dulu deh, yang Bapemperda nih, karena ini yang kan tugas dari seorang anggota dewan itu legislasi, budgeting, dan pengawasan 3 ya. Nah, ini Bapemperda kayaknya yang pertama ya, yang legislasi. Jadi bisa diceritakan. Jadi memang Bapemperda itu mengemban sepertiga tugas dari kedewanan, karena kan legislasi, budgeting sama controlling itu berarti kan sepertiganya di Bapemperda. Kalau di DPR itu masih disebut Badan Legislasi. Karena aturan kita disebutnya Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ini sangat strategis karena nanti peraturan daerah yang dihasilkan itu kan merupakan kesepakatan bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dan legislatif itu kan wakil rakyat. Jadi suara rakyat itu disitulah nanti apa yang dimaui masyarakat terkait dengan peraturan-peraturan daerah itu digodok. Nah, jadi lembaga ini memang lembaga yang sangat strategis, namun memang terus terang ya kalau untuk DPRD DKI beberapa kali ya itu memang cukup kurang mengesankan gitu ya produktivitas dari perda-perdanya, sehingga memang di periode 2019-2024 ini Bapemperda DPRD DKI Jakarta bertekad untuk memperbaiki itu, walaupun memang kita ada hambatan non teknis ya dari pada periode yang lalu, yaitu pandemi COVID-19 yang membuat rapat-rapat memang jadi agak terhambat. Tahun 2000 sebelumnya, tahun 2014-2019 itu berapa perda yang dikeluarkan? Jadi dari 2015 itu 6 perda, 2016 6 perda, 2017 11 perda, 2018 6 perda. Jadi memang sangat minim. Sangat minim. Itu termasuk perda-perda yang memang wajib dibahas, seperti perda APBD, perda perubahan APBD, perda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh gubernur. Itu kan udah 3 gitu yang wajib dibahas. Kalau cuma menghasilkan 6 setahun, berarti kan cuma 3 DPRD berhasil menggolkan. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap aturan-aturan daerah, terhadap permasalahan-permasalahan apalagi ibu kota itu sangat besar gitu. Bisa diberi contoh yang bisa langsung pemirsa tahu gitu ya? Misalnya begini, di Jakarta Timur tuh kita punya kanal banjir ya. BKT. Yes, kalau menurut ini ya kaidah bahasa Indonesia harusnya KBT, Kanal Banjir Timur gitu. Kanal Banjir Timur itu kan sebuah ruang kan, sebuah ruang yang di sana bukan hanya untuk mengatasi banjir, tetapi juga ruang itu bisa dimanfaatkan, bisa buat
perairan, transportasi air, bisa buat ruang wisata, bisa buat ruang usaha dan sebagainya. Nah, itu seharusnya diatur dalam satu perda tersendiri. Tapi bertahun-tahun perda Kanal Banjir Timur ini tidak, cuma ada usulan-usulan tapi tidak pernah direalisasikan sebagai program. Kalau tidak ada perda gimana? Ya, tentunya memakai perda-perda yang ada yang tentunya tidak secara spesifik. Misalnya maksudnya ada orang menggunakan kanal itu dengan sembarangan atau gimana? Ya, tentunya ini diatur dengan perda yang lainnya. Jadi misalnya perda ketertiban umum, perda transportasi secara umum gitu. Jadi tidak ada pengembangannya. Sedangkan kita tahu misalnya seperti di negara-negara tetangga aja, yang namanya kanal itu luar biasa bagus, bersih, kemudian dibuat jadi transportasi wisata seperti kalau kita ke Malaka tuh kan, atau Pineng atau ya yang dekat lagi Singapura yang mungkin jauh lebih maju lagi gitu. Bahkan di Malaysia itu di KL gitu ya, itu sungainya dibuat jernih dengan digelontorkan air bersih gitu loh. Itu jadi ada aturannya gitu ya? Iya, ada aturannya. Dan memang ada aturannya bagaimana bahwa kanal itu tidak boleh terganggu, tidak boleh dimasuki dengan air limbah dari kantor, perusahaan, rumah tangga dan sebagainya. Karena nanti itu memang diatur bahwa dengan perda lainnya, perda limbah, bahwa air buangan itu harus punya tempat pengolahan limbah tersendiri dulu. Di Jakarta belum ada ya? Atau di Indonesia ada tentang kanal banjir? Iya, maksudnya tentang itu kan arahnya ke lingkungan juga ya, pelestarian lingkungan. Iya, itu termasuk nanti diatur bahwa misalnya di bantaran itu kan tidak boleh ada. Itu sudah ada aturannya, tetapi maksudnya ini kan lebih khusus karena memang ini kanal banjir ini kan sebenarnya sebuah pola yang sudah ada sejak tahun 1900-an. Artinya dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda. Itu rancangannya dari tahun 1918, bahkan sebelum itu, tapi dibangun sampai 1923 itu baru selesai kanal banjir barat. Sebenarnya kan kanal banjir timur ini didiemin baru tahun 1980 mulai dibicarakan lagi, oleh 1990-an baru dibangun. Gitu. Berarti ini belum ada ya perda tentang. Oke, kalau gitu yang sekarang di tahunnya Pak Deddy nih ya, perda apa yang sedang atau yang Pak Deddy bilang sebagai perda gacuan atau perda favorit atau perda yang sedang dibahas atau ada yang sudah jadi mungkin? Ada yang sudah selesai, tapi ini masih yang carry on istilahnya. Jadi peninggalan yang dulu yang diselesaikan. Jadi kita ini belum ada satu misalnya ikon perda yang memang betul-betul persiapannya dari angkatan kita, misalnya dari periode DPRD 2019-2024. Jadi kemarin yang baru kita ketokkan di rapat paripurna itu adalah perda tentang pajak penerangan jalan dan pajak parkir, sebuah hal yang tertinggal dari daerah-daerah sekitar Jakarta selama 8-10 tahun. Artinya daerah penyangga Jakarta itu sudah menggunakan perda parkir dan penerangan jalan gitu ya? Yang Jakarta ketinggalan. Iya, yang merupakan turunan dari undang-undang ya. Itu udah 8 tahun lalu. Bukan, tapi sebenarnya itu bagus. Kenapa? Karena memang sebenarnya ada sedikit beban juga gitu. Ada sedikit beban juga buat masyarakat, terutama sebenarnya pajak penerangan jalan. Hanya memang kita ingin mengkompensasinya, artinya bahwa kita menuntut transparansi sebenarnya. Jadi memang ada kenaikan pajak penerangan jalan, tapi PLN sebagai penyedia listrik dalam hal ini itu harus melaporkan secara transparan, karena yang kita dapatkan informasi selama ini seperti tebak-tebakan aja gitu. Jadi setoran pajak penerangan jalan ke pemerintah provinsi itu nggak transparan, dari berapa datanya gitu. Betul, dari berapa data pelanggan dan sebagainya. Dengan adanya perda ini harus. Kenapa? Karena di salah satu pasalnya menyebutkan bahwa kalau mereka tidak transparan dalam dalam data tentang pajak penerangan jalan ini, pemerintah Provinsi DKI berhak untuk mengaudit PLN Distribusi Jaya Tangerang sebagai wajib pajaknya Pemprov DKI. Emang ada kesulitan juga kan kemarin dalam diskusi, mana bisa
Pemprov mengevaluasi instansi vertikal seperti PLN, BUMN kan. Tapi toh PLN Distribusi Jaya itu kan wajib pajaknya Pemprov. Nah, nanti Komisi C kan di DPRD DKI yang bisa menagih mana ini kok nggak transparan gitu soal ini. Nah, inilah dan pajak itu kan sesuatu yang kembali ke masyarakat lagi. Jadi bukan buat kesejahteraan pejabat dan sebagainya, atau buat pajak pungut dan sebagainya, tapi memang nantinya buat supaya Jakarta ini tercover secara baik penerangan jalannya, tidak ada blank spot. Itu kalau Perda disetujui atau disahkan gitu ya, sekarang gitu misalnya, itu berlakunya kapan? Jadi kalau tergantung dari klausul di dalam pasal itu. Kalau untuk pajak parkir memang berlaku secepatnya, tapi nanti ditetapkan dengan istilahnya Pergub. Nah, sementara untuk pajak penerangan jalan kemarin kita sepakat bahwa karena ini akan sedikit penambahan beban buat masyarakat, itu baru diterapkan tahun 2021. Oke, jadi ini yang sudah disahkan adalah pajak Perda tentang pajak penerangan jalan dan pajak parkir ya. Parkir itu bukan kenaikan tarif parkir ya, ini juga buat yang lain, pendengar pemirsa juga perlu tahu, bukan berarti eksekutif legislatif menaikkan tarif parkir, tapi pengusaha parkirnya yang pajaknya dinaikin. Pengusaha parkirnya berarti apa sih namanya itu, secure parking kayak gitu seperti itu perusahaan. Oke, hari ini sebenarnya juga ada pembahasan tadi Rapimgab ya, rapat pimpinan gabungan di DPRD